Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan, kebahagiaan, serta keislaman dan keimanan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, walaupun kita belajar daring, belajar dari rumah, anak-anak ibu di rumah dan ibu di sini tidak mengurangi antusias dan semangat kita dalam belajar ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu Iim mengirimkan materi pelajaran PAI kelas 6 yaitu tentang bab zakat. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk materi selanjutnya, apakah suara ibu terdengar jelas? Apakah gambar yang ibu kirimkan dapat terlihat dengan jelas oleh anak-anak ibu semuanya? Apakah jaringan juga bagus atau terputus-putus suaranya? Ibu harapkan jaringannya bersahabat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar hari ini dengan baik dan sukses. Sekarang kita masuk pengertian tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat itu pengertiannya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagian atau kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut juga dengan istilah mustahik ya anak-anak. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai yang masih bayi sampai yang sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya lah yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Demikian juga bagi yang belum memiliki penghasilan, maka yang membayarkan zakat fitrahnya adalah orang yang menanggung kehidupannya. Berarti anak-anak ibu semuanya, zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap yang bernyawa. Rukun zakat. Kalau sudah dikatakan rukun berarti harus atau wajib terpenuhi ya anak-anak. Yang pertama niat. Niat kita tidak terlepas dari apapun yang kita lakukan, maka harus diniatkan sebagaimana dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jangan lupa niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun zakatnya terdapat pemberi zakat atau dengan istilah muzaki namanya. Maka ada orang yang memberikan zakat. Rukun zakat yang ketiga, terdapat penerima zakat atau disebut juga dengan istilah mustahik. Berarti orang yang berhak menerima zakat itu, silahkan nanti anak-anak ibu lihat di LKS, itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Pada surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 atau disebut juga dengan asnaf 8. Silakan anak-anak ibu baca LKS-nya nanti ya. Rukun zakat yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Macam-macam zakat.
Zakat itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama zakat fitrah atau disebut juga zakat jiwa. Yang kedua zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah suara Ibu masih terdengar jelas oleh anak-anak? Apakah gambar yang Ibu kirimkan terlihat jelas di sana? Jaringannya masih bagus anak-anak Ibu? Semoga tetap semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran kali ini ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apakah perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah itu yaitu zakat jiwa yang fungsinya untuk membersihkan jiwa kita dari sifat tamak atau kikir. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebesar 3,5 liter. Atau kalau kita bawakan ke dalam kilogram berarti 2,5 kilogram makanan pokok. Berarti yang kita keluarkan untuk zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok yang mengenyangkan berdasarkan kebiasaan daerah setempat. Umpamanya makanan pokoknya berupa beras, gandum, sagu, maka itulah yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya, yaitu sebesar 3,5 liter dan 2 atau 2,5 kilogram. Atau bisa juga diuangkan berdasarkan berapa harga beras atau makanan pokok sesuai dengan takaran tersebut. Sedangkan zakat mal itu zakat harta, zakat yang dikeluarkan harta tersebut apabila mencapai naisabnya, yaitu kadar atau ukuran tertentu sesuai harta tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ada yang lain? Ayo, siapa yang lain menyampaikan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Fungsi atau manfaat zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, membersihkan diri dari sifat kikir. Karena bahwasanya sebagian harta yang kita miliki itu ada haknya kaum duafa, kaum fakir miskin. Untuk itu maka kita bersihkanlah, kita sucikanlah, kita tumbuhkan harta kita tersebut dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah kita terima selama ini. Kita keluarkan zakatnya karena di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Yang ketiga, membangun hubungan kasih sayang. Yang kaya mengeluarkan zakat kepada yang miskin. Begitu juga dengan yang miskin nanti akan menghormati orang yang lebih kaya. Dengan demikian, maka akan terhilanglah kesenjangan sosial di antara kita, antara si kaya dan si miskin. Maka terjalinlah hubungan kasih sayang dan silaturahmi antara keduanya. Yang keempat, wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya bahwa membayar zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima, maka dengan demikian kita wajib mengeluarkan zakat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membersihkan dan mengembangkan harta yang kita miliki. Dengan mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki, maka harta kita akan menjadi suci, bersih, dan bahkan bertambah banyak nantinya. Karena lewat rezeki yang kita dapat, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan zakatnya. Dan masih banyak lagi manfaat zakat yang harus kita keluarkan. Nah, sampailah kita pada akhir materi kita hari ini, yaitu tentang bab zakat. Kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kegiatan kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah berpartisipasi, menyimak dan mendengarkan kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini. Ibu tutup dengan
bertemu lagi dengan Ibu minggu depan, yaitu dengan Ibu Input Rima SPDI, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.